Halo, apa kabar? Berjumpa lagi dalam mata kuliah teori PR. Kali ini kita akan membahas bersama-sama mengenai stakeholder theory. Stakeholder theory ini dikembangkan oleh Edward Freeman pada tahun 1984. Jadi Edward sendiri memberikan pengetahuan teoritis mengenai stakeholder bagi praktisi PR. Jadi bagaimana supaya praktisi PR ini dapat memahami individu, kelompok, dan organisasi eksternal yang mempengaruhi aktivitas organisasi. Teori ini memberikan pendekatan pragmatis untuk mendorong organisasi memahami stakeholder-nya agar dapat memperoleh kondisi terbaik atau yang disebut oleh Freeman sebagai superior performance. Stakeholder menurut Freeman merupakan kelompok atau individu yang dipengaruhi atau dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Adanya suatu perubahan dalam dunia bisnis sangat berkaitan dan dipengaruhi oleh kondisi stakeholder. Oleh karena itu, teori stakeholder mengingatkan agar manajer dapat memperhatikan semua orang dan kelompok yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan dari perusahaan. Teori stakeholder merupakan teori yang menyatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri, namun juga harus memberikan manfaat kepada seluruh stakeholder-nya, seperti pemegang saham, kreditor, konsumen, supplier, pemerintah, masyarakat, dan pihak-pihak yang lain. Kelompok stakeholder inilah yang menjadi bahan pertimbangan bagi manajemen perusahaan untuk dapat mengungkap atau tidak suatu informasi di dalam laporan perusahaan tersebut. Tujuan utama dari teori stakeholder adalah untuk membantu manajemen perusahaan dalam meningkatkan penciptaan nilai sebagai dampak dari aktivitas-aktivitas yang dilakukan dan meminimalkan kerugian yang mungkin muncul bagi stakeholder. Kemudian perkembangan teori stakeholder diawali dengan berubahnya bentuk pendekatan perusahaan dalam melakukan aktivitas dunia usaha. Ada dua bentuk dalam pendekatan stakeholder, yaitu Old Corporate Relation dan New Corporate Relation. Old Corporate Relation menekankan pada bentuk pelaksanaan aktivitas perusahaan secara terpisah, di mana setiap fungsi dalam sebuah perusahaan melakukan pekerjaannya tanpa adanya kesatuan di antara fungsi-fungsi tersebut. Bagian produksi hanya berkutat bagaimana memproduksi barang sesuai dengan target yang dikehendaki oleh manajemen perusahaan. Bagian pemasaran hanya bekerja berkaitan dengan konsumennya tanpa mengadakan koordinasi satu dengan yang lainnya. Hubungan antara pemimpin dengan karyawan dan pemasok pun berjalan satu arah dan berorientasi jangka pendek. Hal itu menyebabkan setiap bagian perusahaan mempunyai kepentingan, nilai, dan tujuan yang berbeda-beda tergantung pada pimpinan masing-masing unit tersebut, yang terkadang ini malah berbeda dengan visi dan misi dan juga capaian yang ditargetkan oleh perusahaan. Kemudian hubungan dengan pihak luar perusahaan bersifat jangka pendek dan hanya sebatas hubungan transaksional saja tanpa ada kerjasama untuk menciptakan kebermanfaatan bersama. Pendekatan tipe ini akan banyak menimbulkan konflik karena perusahaan memisahkan diri dengan para stakeholder, baik yang berasal dari dalam perusahaan dan dari luar perusahaan. Konflik yang mungkin terjadi di dalam perusahaan adalah tekanan dari karyawan yang menuntut perbaikan kesejahteraan. Tekanan tersebut bisa berupa upaya pemogokan menuntut perbaikan sistem pengupahan dan sebagainya. Jika pemogokan tersebut terjadi dalam jangka waktu yang lama, maka hal itu bisa mengganggu aktivitas operasi perusahaan dan mengakibatkan kerugian bagi perusahaan. Sedangkan konflik yang mungkin terjadi di luar perusahaan adalah munculnya tuntutan dari masyarakat karena dampak pembuangan limbah perusahaan yang berpotensi menimbulkan kerugian signifikan bagi perusahaan apabila diperkarakan secara hukum. Kemudian New Corporate Relation menekankan kolaborasi antara perusahaan dengan seluruh stakeholder-nya, sehingga perusahaan bukan hanya menempatkan dirinya sebagai bagian yang bekerja secara sendiri dalam sistem sosial masyarakat, karena profesionalitas telah menjadi hal utama dalam pola hubungan ini.
Hubungan perusahaan dengan internal stakeholder dibangun berdasarkan konsep kebermanfaatan yang membangun kerjasama untuk bisa menciptakan kesinambungan usaha perusahaan. Sedangkan hubungan dengan stakeholder di luar perusahaan bukan hanya bersifat transaksional dan jangka pendek, namun lebih kepada hubungan yang bersifat fungsional, yang bertumpu pada kemitraan selain usaha untuk menghimpun kekayaan yang dilakukan oleh perusahaan. Perusahaan juga berusaha untuk bersama-sama membangun kualitas kehidupan eksternal stakeholder. Pendekatan New Corporate Relation mengeliminasi perjenjangan status antara para stakeholder perusahaan seperti yang pada Old Corporate Relation. Perusahaan tidak lagi menempatkan dirinya di posisi paling atas, sehingga perusahaan mengeksklusifkan dirinya dari para stakeholder. Sehingga dengan pola hubungan semacam ini, arah dan tujuan perusahaan bukan lagi pada bagaimana menghimpun kekayaan sebesar-besarnya, namun lebih kepada pencapaian pembangunan yang berkelanjutan. Stakeholder perusahaan dibagi menjadi ke dalam dua bentuk besar, yaitu primary stakeholder dan secondary stakeholder. Primary stakeholder merupakan pihak-pihak yang mempunyai kepentingan secara ekonomi terhadap perusahaan dan menanggung risiko seperti misalnya investor, kreditor, karyawan, komunitas lokal. Namun di sisi lain, pemerintah juga termasuk ke dalam golongan primary stakeholder, walaupun tidak secara langsung mempunyai hubungan secara ekonomi. Namun hubungan keduanya bersifat non-kontraktual. Bentuk yang kedua adalah secondary stakeholder, di mana sifat hubungan keduanya saling mempengaruhi, namun kelangsungan hidup perusahaan secara ekonomi tidak ditentukan oleh stakeholder jenis ini. Contoh secondary stakeholder adalah media massa dan kelompok kepentingan seperti lembaga sosial masyarakat, serikat buruh, dan sebagainya. Perkembangan teori stakeholder membawa perubahan terhadap indikator kesuksesan perusahaan. Hal tersebut tercermin dengan munculnya paradigma triple bottom line. Ada dua tindakan yang harus dilakukan praktisi PR agar organisasi dapat menjalin hubungan yang baik dengan lingkungannya. Yang pertama adalah identifikasi stakeholder, termasuk kebutuhan dan kepentingannya. Dan yang kedua adalah menganalisis peran organisasi dalam hubungan dengan stakeholder. Sekian sesi teori stakeholder kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.